Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqal jihad wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat terindah di kehidupan dunia ini, yaitu kemudahan untuk kita bisa beribadah kepadanya. Di hari ini, alhamdulillah, kita masih bisa ruku, kita masih bisa sujud, kita masih bisa salat, kita masih bisa beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita meminta kepada Allah Rabbana Tabaraka wa Ta'ala agar kita diberi keistiqomahan sampai kita berhak meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa berada dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ingin menjadi orang yang berilmu. Kita rajin menghadiri kajian, membaca Al-Quran, bahkan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, bahkan menghafal ayat dan hadis-hadis, membaca kitab. Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita fikirkan bersama. Pertanyaannya, sudahkah ilmu yang kita pelajari mengubah diri kita masing-masing? Sudahkah ilmu yang aku pelajari mengubah diriku ini? Sudahkah ilmu yang selama ini kita pelajari membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ilmu yang kita pelajari selama ini membuat kita lebih mudah meminta maaf? Sudahkah ilmu yang kita pelajari membuat kita lebih menghormati orang tua? Sudahkah ilmu yang ada membuat kita lebih lembut kepada keluarga? Sudahkah ilmu yang ada membuat kita lebih tawadhu kepada saudara-saudara kita? Sudahkah ilmu yang kita miliki membuat kita tidak mudah merendahkan orang lain? Atau justru ilmu yang selama ini kita pelajari hanya membuat kita semakin pandai berbicara, namun semakin sulit mengakui kesalahan diri sendiri? Semakin banyak hafalan, tetapi semakin keras hati ini. Semakin banyak mengetahui dalil, akan tetapi semakin sedikit mengamalkannya. Maka ini yang harus kita renungkan bersama jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita muhasabah, introspeksi diri, yang kemudian kita bergerak melakukan evaluasi dan perbaikan demi perbaikan. Teman-teman fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin yang hendak kami sampaikan sebagai teguran untuk kita semua, sebagai renungan untuk kita semua, yang semoga bermanfaat agar kita bisa lebih menjaga titipan
rezeki dan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, teman-teman fillah rahimakumullah, kita harus paham bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu nafi', itulah basirah, itulah ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ilmu yang benar itu memiliki buah yang sangat besar. Khasyatullah. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tabari rahimahullah taala, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang mengetahui kekuasaan Allah dan kebesarannya, orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan hukuman atas kemaksiatan, atas dosa-dosa, maka orang tersebut akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dampak dari ilmu yang dipelajarinya. Dia tahu kekuasaan dan kebesaran Allah karena ilmu. Dia pun tahu hukuman-hukuman Allah bagi para pelanggar syariat karena ilmu. Maka dengan ilmu dia akan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, ukuran ilmu itu bukan hanya sekadar berapa banyak kitab yang dibaca, berapa banyak hadis yang kita hafal, berapa banyak kajian yang kita ikuti, berapa banyak istilah agama yang kita kuasai. Tetapi kata para ulama rahimahullah ta'ala, hendaknya dilihat apakah setelah mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah, kita semakin takut kepada Allah, semakin takut untuk bermaksiat, semakin takut melanggar syariat, semakin takut berbuat dosa. Yang kalau dahulu mungkin mudah mencela, apakah sekarang lebih menjaga lisan? Yang kalau dahulu mungkin mudah marah, apakah sekarang lebih mampu menahan diri? Yang kalau dahulu suka pamer, berbangga diri, apakah sekarang lebih takut dengan riya, dengan sum'ah? Yang kalau dulu mudah merendahkan orang-orang, apakah sekarang lebih bertawadhu? Ini diantara tanda bahwa ilmu insyaallah mulai hidup di dalam hati kita. Ilmu yang bermanfaat mendatangkan rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ilmu di dalam agama Islam yang mulia ini bukan sekadar informasi, bukan sekadar tambahan wawasan yang luas, tetapi ilmu itu ada sebelum ucapan dan perbuatan bahkan. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan perhatian besar terhadap urutan ilmu, ucapan dan amalan. Di dalam Sahih Al-Bukhari beliau membuat satu judul dalam bab khusus yang diberi judul Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Harus adanya ilmu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan.
Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad ayat ke-19. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasannya la ilaha illallah, dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu. Ini urutan yang jelas kata para ulama tafsir. Fa'lam, harus ada ilmu terlebih dahulu tentang la ilaha illallah, tentang syariat, tentang agama, tentang iman. Wastaghfir li dhanbik, baru kemudian ada ucapan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada amalan istighfar, amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum mengucapkan istighfar, sebelum melakukan amalan yang menggugurkan dosa-dosa, fa'lan, paling pertama perintahnya adalah berilmulah terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan diletakkan bab seperti ini secara khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, menunjukkan betapa pentingnya ilmu syar'i, ilmu basirah, ilmu nafi', ilmu agama Islam yang harus ada mendahului perkataan dan amalan-amalan. Sehingga ilmu yang benar itu akan bergerak siklusnya dari pendengaran menuju pemahaman. Kalau sudah faham, nanti masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, baru nanti ada amal perbuatan. Kalau sudah diamalkan, maka buahnya diantaranya adalah adanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dari pendengaran masuk ke pemahaman, dari pemahaman masuk ke hati, dari hati diamalkan, buah dari amalan adanya akhlak yang mulia. Oleh karenanya, teman-teman fillah rahimakumullah, apabila ilmu itu berhenti di telinga, berarti belum sempurna. Jika ilmu berhenti di catatan saja, itu pun belum sempurna. Begitupun jika berhenti hanya di lisan saja, itu pun belum sempurna. Akan tetapi ilmu dituntut harus sampai kepada hati dan juga anggota badan yang lainnya. Itulah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu, fahami, ilmu dalam agama Islam bukan sekadar informasi atau tambahan wawasan saja. Poin yang ketiga, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, tanda ilmu yang bermanfaat, ini tanda terbesarnya adalah hati seorang hamba itu semakin takut kepada Allah. Maka ketika seorang hamba semakin takut kepada Allah, berarti ada tanda kuat ilmu yang dia perjuangkan, ilmu yang dia pelajari selama ini itu betul-betul bermanfaat. Betul-betul berdampak positif. Dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut akan kebesaran Allah, takut akan ancaman dari Allah Azza wa Jalla, takut akan hukuman, azab, siksa, takut akan neraka, bahkan takut dengan musibah-musibah dan bencana-bencana yang mungkin terjadi di kehidupan dunia ini sebelum akhirat. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan mengenalkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dengan ilmu, seorang hamba akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kemudian mendorong hamba tersebut kepada ta'zim, pengagungan, kepada khauf, rasa takut, kepada mahabbah, rasa cinta, dan kepada roja, rasa harap atau harapan, yang kemudian taqarrub, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Ilmu itu membuat seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada ilmu yang tidak membuat kita bisa mengenal Allah, itu ilmunya dipertanyakan. Ilmu apa ini? Baik duniawi ataupun ilmu agama. Kalau tidak membuat kita kenal kepada Allah, ini ilmu dipertanyakan manfaatnya. Sedangkan tadi, kata Ibnu Rajab rahimahullah, ilmu yang bermanfaat itu harus membuat seorang hamba kenal kepada Allah. Bahkan lebih jauh dari itu tadi. Ada 5 poin yang dituntut dari ilmu yang bermanfaat. Adanya ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Adanya khauf, rasa takut kepada Allah. Adanya raja, rasa takut, rasa harap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sampai pada taqarruban ilallah. Amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan dilihat tanda-tandanya di dalam diri kita. Selama ini kita ngaji, belajar, hadir di kajian, di majelis ilmu bersama para guru dan ustadz yang sangat banyak, alhamdulillah, hafidhahumullahu ta'ala. Lalu apakah tadi buah-buahnya sudah kita miliki? Tanda-tandanya apakah ada dalam diri kita? Oleh karena itu, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya semakin kita merasa malu untuk melanggar syariat. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya kita semakin malu berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui dan yakin Allah Maha melihat. Kalau begitu, kita harus menjaga pandangan mata kita juga. Kita mengetahui Allah Maha mendengar. Berarti kita pun harus menjaga lisan kita. Kita mengetahui Allah, mengetahui segala isi hati hamba-hambanya. Berarti kita harus terus meluruskan niat. Memperbaiki hati dan niat, menjaga keikhlasan lillahi ta'ala. Kita tahu bahwasannya semua amal kita itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus lebih berhati-hati dalam tindak tanduk, laku lampah dan perbuatan kita. Ini namanya ilmu yang hidup, ilmu yang bermanfaat. Dan tadi tanda terbesarnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai semua manusia yang sudah kenal ilmu dan ilmunya membuahkan rasa takut kepada Allah, niscaya tidak akan ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang melakukan dosa-dosa, tidak ada yang melakukan tindak kriminal. Tidak akan bermunculan oknum-oknum di sana sini. Oknum di pemerintahan, para pejabat, bahkan oknum di masyarakat, di tengah-tengah rakyat kecil. Maka ilmu sangat dibutuhkan, jemaah. Ilmu sangat dibutuhkan. Apalagi kita bicara tentang kemerdekaan. Maka seharusnya setiap warga negara, setiap bangsa di negeri yang kita cintai ini memahami bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita merdeka dari jahiliyah, dari kebodohan terhadap ilmu agama.
kebodohan terhadap syariat, kebodohan terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin merdeka, merdekakanlah diri kita dengan ilmu agama. Karena tadi kalau orang sudah berilmu, dia dituntut untuk merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang keempat, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti ilmu seharusnya mengubah cara kita juga memperlakukan manusia. Ilmu harus merubah cara kita menyikapi dan memperlakukan para makhluk, hamba-hamba Allah di sekitar kita. Sampai Nabi menegaskan dalam hadis muttafaqun alaih, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Sesungguhnya manusia terbaik di antara kalian, manusia yang paling unggul di tengah-tengah kalian adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Ahsanakum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Perhatikan teman-teman fillah rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa manusia terbaik adalah yang paling banyak berbicara, bukan. Bukan pula yang paling banyak menang dalam perdebatan, bukan. Tetapi di antara tanda manusia terbaik, manusia unggulan, ahsanakum akhlaqan, kata Rasulullah, adalah yang paling baik akhlaknya, paling mulia akhlaknya. Lisannya baik, lisannya baik, hatinya baik. Sorot matanya baik, tangannya baik. Langkah kakinya baik, perilakunya, perbuatannya juga baik. Maka jangan sampai ilmu itu membuat kita mudah merendahkan, mudah mencela, mudah menyakiti, apalagi kasar kepada keluarga, na'udzubillah. Sombong kepada orang awam, na'udzubillah. Termasuk jangan sampai ilmu yang kita pelajari selama ini membuat kita merasa paling benar. Lebih parah lagi, sulit menerima nasihat, sulit meminta maaf, na'udzubillah. Berarti jika demikian ilmunya belum bermanfaat, ilmunya belum membekas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika ilmu membuat seseorang semakin kasar, sombong, buruk akhlaknya, seharusnya dia merenung dan bertanya, apa yang salah? Ada apa dengan ilmuku? Apa yang salah dengan ilmuku? Apa yang salah dengan perjalanan belajarku? Harusnya dia segera mengevaluasi. Karena tadi ilmu seharusnya merubah cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Kata para ulama, akhlak mulia itu ada 3 sisi. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhlak mulia terhadap makhluk di sekitar kita. Yang ketiga, akhlak mulia terhadap diri sendiri. Akhlak yang mulia kepada Allah dan Rasulnya itu dibuktikan dengan tauhid dan juga menjalankan, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak mulia kepada Allah dan Rasulnya. Tauhid ditegakkan, sunnah diamalkan. Berarti kesyirikan ditinggalkan, bid'ah-bid'ah dijauhi. Yang kedua, akhlak mulia terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan makhluk secara umum. Hewan-hewan, tetumbuhan, tanaman-tanaman. Kita berakhlak mulia kepada mereka dengan cara menjaga dan menunaikan hak-hak mereka. Ada hak darah dan nyawa, kita jaga. Ada hak harta benda, kita juga jaga.
bahkan sampai hak nama baik dan kehormatan diri saudara kita. Kita pun wajib menjaganya. Ini jamaah rahimakumullah, akhlak mulia terhadap makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tunaikan dan kita jaga hak-hak milik mereka itu. Sampai pada akhlak yang ketiga, akhlak mulia terhadap diri sendiri. Kita muliakan diri kita dengan cara apa? Dijauhkan dari dosa-dosa, dijauhkan dari maksiat-maksiat dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Bismillah. Maka wajib kita untuk menjauh dari segala dosa dan maksiat, diganti dengan ketaatan dan amal-amal saleh. Wajib kita menjauh dari pelanggaran-pelanggaran syariat, diganti dengan mendengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 akhlak mulia yang dituntut kepada kita semua. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan karakter ahli tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, Ibnu Taimiyah menjelaskan rahimahullah, hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Orang-orang ahli tauhid itu, ahlu sunnah wal jamaah itu, mukminin, muslimin, muttaqin, salihin. Mereka adalah orang-orang a'lamun nasi bil haq, yang paling tahu, yang paling ngerti tentang kebenaran di tengah-tengah manusia. Wa arhamun nasi bil khalq, dan mereka adalah yang paling berkasih sayang, yang paling rahmat kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Allahu Akbar. Ini dari kalimat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kita bisa merenung. Selama ini kita ngaji, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kami mendengar dakwah tauhid dan sunnah ini, dakwah Islam yang murni ini masuk ke kota Jambi dan sekitarnya, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Dan ikhwan-ikhwan juga ada yang sudah ngaji belasan bahkan puluhan tahun. Walaupun alhamdulillah banyak juga yang baru mengaji mungkin di 2 tahun terakhir, setahun terakhir, bahkan mungkin baru beberapa bulan. Namun pertanyaannya, yang sudah lama ngaji atau yang baru mengaji, dari ilmu yang didapati, dari ilmu yang dipelajari bersama para asatidzah hafizahumullah ta'ala, apa buahnya? Apa bekasnya? Apa atharnya? Paling tidak untuk 2 hal ini, kita harus merenung. Ahlu tauhid itu, ahlu sunnah wal jamaah itu, dia paling tahu tentang kebenaran di tengah-tengah manusia. Dan dia paling rahmat kepada makhluk yang lain, kepada manusia, kepada sesama. Maka silakan direnungkan. Ilmu kita sudah sejauh mana? Rahmat kasih sayang kita kepada sekitar sudah sejauh mana? Silakan direnungkan. Itu PR untuk kita semua. Jika kita ingin menjadi ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Kemudian poin yang kelima, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu bukan perkara kecil di sisi orang beriman. Orang beriman itu, ahli tauhid itu, ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan meremehkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Bal indahu kabir,
Justru di sisi dia, bagi dia, akhlak mulia itu adalah perkara yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat nanti pada timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ketika amalan-amalan hamba ditimbang, maka tidak ada yang paling berat di timbangan kebaikan seorang hamba mukmin daripada akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik ini. Sehingga akhlak itu bukan sekadar tambahan, melainkan akhlak adalah bagian yang sangat penting dari agama Islam, bagian yang sangat penting dari iman. Oleh karena itu seseorang tidak boleh merasa sudah hebat hanya karena banyak mengetahui hukum-hukum agama, namun ternyata ia masih suka menyakiti, mudah mencaci, gemar merendahkan, bahkan kasar kepada orang tua, na'udzubillah, buruk kepada keluarga di rumah, atau mudah marah, emosian, sulit minta maaf, sulit memaafkan, termasuk senangnya membicarakan aib dan kekurangan orang lain, na'udzubillah. Namun justru ilmu seharusnya membuat seseorang semakin indah dalam berinteraksi. Ilmu seharusnya membuat seorang hamba semakin indah dalam bermuamalah. Poin yang keenam, teman-teman fillah rahimakumullah, berarti ilmu seharusnya membuat kita semakin tawadhu'. Ilmu harus membuat kita semakin tawadhu'. Karena semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba menyadari betapa sedikit ilmu yang dia miliki. Semakin mengenal Allah, kita semakin merasa kecil, kerdil, rendah. Dan tawadhu itu, kata para ulama, kita merendahkan hati dan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita merendahkan hati kita juga di hadapan manusia. Di hadapan Allah rendah hati, rendah diri. Di hadapan manusia merendahkan hati kita. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Inilah kenyataannya. Kita ini sehebat apapun, baru sedikit yang kita miliki sebetulnya. Kita ini seberhasil apapun menurut pandangan kita, ternyata masih sedikit apa yang kita capai itu. Makanya orang itu, kalau dia diberi keberhasilan, dia diberi kelebihan, seharusnya dia lebih sadar dirinya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa dirinya kecil, rendah, karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar, untuk apa dia sombong di hadapan manusia? Untuk apa dia sombong kepada sesama? Sampai Nabi memberikan jaminan bagi orang-orang yang bisa tawadhu. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadhu'a 'abdun lillah illa rafa'ah." Tidaklah seorang hamba bertawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan tawadhu kita merasa kecil, merasa rendah, justru Allah akan memuliakan, mengangkat ketinggian derajat kita. Ingat, dalam tawadhu itu konsepnya seperti sujud. Kita kalau semakin sujud kepada Allah, semakin rendah kita di hadapan Allah,
semakin dibukakan rezeki-rezeki, pertolongan-pertolongan, ketenangan hidup, kebaikan demi kebaikan semakin diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal kita merendahkan diri kita. Bahkan kita meletakkan kepala kita, kening kita, ini anggota tubuh yang paling mulia, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Di tempat yang biasa terinjak-injak oleh kaki manusia. Tapi hasilnya apa? Ketika bersujud kepada Allah, Allah mengangkat kita, memuliakan kita, memberikan banyak kebaikan kepada kita, mendatangkan kebaikan untuk kita dari langit dan dari bumi. Allahu Akbar. Maka ada istilah di bahasa Indonesia itu ilmu padi. Semakin jadi, semakin merunduk. Semakin tinggi, semakin merunduk. Itulah orang beriman dengan ketawaduannya. Maka orang berilmu tidak seharusnya berjalan dengan perasaan aku lebih hebat, aku lebih bisa, aku lebih ini dan itu, na'udzubillah. Namun hendaknya dia sadar, dia memiliki prinsip bahwasannya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mengajariku sesuatu yang sebelumnya aku tidak tahu. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah karunia dan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dijadikan karunia Allah itu sebagai alasan untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluknya. Na'udzubillah. Poin yang ketujuh, teman-teman fillah rahimakumullah, maka ilmu juga seharusnya membuat kita lebih mudah menerima kebenaran, lebih mudah menerima al-haq, di mana al-haq itu datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, di antara penyakit ilmu dan ahli ilmu adalah kesombongan, al-kibr. Ada seseorang yang mengetahui dalil, tetapi ketika kebenaran datang melalui orang yang tidak ia sukai misalkan, maka dia sombong. Dia menolak kebenaran tersebut. Hanya gara-gara datangnya kebenaran itu lewat orang yang tidak dia suka. Padahal tentang kebenaran jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau jelas itu kebenaran, maka kita melihat kebenarannya. Ini kalau tiba-tiba datang kepada kita ya. Berbeda kalau kita mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, ya kepada orang yang benar juga. Tapi kalau datang kebenaran kepada kita dari siapapun, kebenaran itu wajib untuk kita yakini sebagai kebenaran, wajib untuk kita terima. Atau seseorang mungkin dia tahu dirinya salah, tapi dia gengsi, sehingga susah untuk mengatakan, ya saya keliru, oh di sini saya memang salah, saya bertobat kepada Allah, saya beristighfar, saya minta maaf, saya akan memperbaiki, atau saya ralat, saya koreksi. Biasanya gengsi ini menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Na'udzubillah. Padahal kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang menolak al-haq kebenaran, dia sombong. Begitupun yang merendahkan orang-orang di sekitarnya, dia sombong. Na'udzubillah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Maka silakan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini membuat kita semakin mudah menerima kebenaran atau tidak? Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini membuat kita semakin mudah menerima al-haq atau tidak? Atau justru kita malah semakin membenci kebenaran? Na'udzubillah. Lebih parahnya, kita semakin pandai mencari
pembenaran. Padahal seharusnya kebenaran yang kita ikuti, bukan pembenaran. Poin yang ke-8, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka juga ilmu seharusnya memperbaiki lisan kita. Lidah kita, ucapan kita. Orang yang belajar tauhid seharusnya semakin takut berkata tanpa ilmu. Orang yang belajar tentang dosa lisan seharusnya semakin sedikit berbicara yang tidak bermanfaat. Orang yang belajar tentang ghibah, menggunjing saudaranya, seharusnya semakin takut membuka aib-aib saudaranya. Orang yang belajar tentang fitnah, seharusnya semakin berhati-hati menyebarkan berita. Orang yang belajar tentang adab, seharusnya semakin lembut ucapannya. Maka jangan sampai kita bertambah, tetapi ghibah juga bertambah. Na'udzubillah. Jangan sampai hafalan ilmu bertambah, tetapi celaan caci maki juga bertambah. Na'udzubillah. Dan di zaman sekarang caci maki tidak harus terdengar suaranya dari mulut. Bisa jadi dengan ketikan dan tulisan di internet, di media sosial, dia sudah jatuh ke dalam dosa, mencaci, memaki dan mencela. Maka juga jangan sampai kajian bertambah di mana-mana, tetapi ternyata permusuhan juga bertambah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai terjadi seperti tadi, ilmu bertambah, tapi hal-hal yang minusnya juga bertambah. Ilmu bertambah, akhlaknya juga semakin menjadi PR. Berarti ada alarm bahaya untuk hati kita. Ada alarm bahaya untuk diri kita. Karena seharusnya ilmu memperbaiki lisan kita. Yang ke-9 jamaah rahimakumullah, juga ilmu seharusnya memperbaiki akhlak kita di rumah kita. Ini ujian yang sangat jujur ya. Ini ujian yang sangat jujur. Jangan ukur akhlak kita hanya ketika berada di masjid. Jangan ukur akhlak kita hanya ketika berada di majelis ilmu. Ketika bersama teman-teman komunitas, majelis. Tetapi lihatlah diri kita ketika berada di rumah. Bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana kita kepada saudara, bagaimana kita kepada anak-anak, bagaimana kita kepada istri. Bagaimana sikap kita ketika lelah, bagaimana sikap kita ketika keinginan kita tidak terwujud, bagaimana sikap kita ketika dikritik dan dikoreksi. Disitulah ilmu kita diuji. Dan ini adalah ujian yang sangat jujur. Ketika kita berada di rumah kita dan kita diuji dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Karena banyak orang yang mudah terlihat soleh di depan manusia, tetapi tidak di tengah-tengah keluarganya. Oleh karenanya, kita harus terus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla mulai dari rumah sampai keluar rumah. Dan kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik, yang paling baik. Sikapnya, perilakunya, akhlaknya, muamalahnya, interaksinya kepada keluarganya. Dan aku adalah suami yang terbaik untuk keluarganya. Jadi sebelum baik di luar rumah, lebih dahululah untuk baik di dalam rumah. Sebelum baik kepada orang-orang di luar sana, lebih dahulu baiklah kepada keluarga kita di rumah kita. Sebelum kita membahagiakan orang-orang di luar rumah, bahagiakan terlebih dahulu orang-orang di dalam rumah kita. Terakhir, poin yang ke-10, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai ilmu yang selama ini kita pelajari menjadi hujjah atas kita. Hujjah atas kita berarti mengancam kita, menuntut kita. Maka seharusnya ilmu itu menjadi hujjah bagi kita. Bahasa Arabnya lana wala alaina. Hujjatan lana sebagai hujjah bagi kita.
Yani kita punya pembela, kita punya pendukung, kita punya penolong nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya lana, hujjatun lana. Wala alaina, bukan atas kita. Kalau hujjah atas kita, alaina, berarti kita yang diancam, kita yang dituntut, kita yang diadili, kita yang salah. Dan kita harus bertanggung jawab, bahkan harus menghadapi hukuman demi hukuman. Na'udzubillah. Maka ilmu itu harus menjadi hujjah bagi kita, lana, bukan hujjah atas kita, alaina. Kata Allah Azza wa Jalla di surah As-Saff ayat kedua dan seterusnya, Allah mengingatkan dan memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu liman taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak kerjakan? Astagfirullah. Maka sungguh besar kebencian, kemarahan, kemurkaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak kerjakan. Maka ini jamaah rahimakumullah, peringatan keras agar masing-masing kita tidak menjadikan ilmu sekadar ucapan, sementara diri kita sengaja meninggalkan apa yang telah kita ilmui. Na'udzubillah. Ingat, setiap ilmu itu ada tanggung jawabnya. Yang didengar, yang dimasukkan ke hafalan, yang difahami, termasuk yang kita catat di handphone kita, di gadget atau note kita, di buku tulis kita, di kitab-kitab kita. Semua ilmu itu ada tanggung jawabnya. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, maka banyaklah bermuhasabah, banyak-banyak bermuhasabah, memberikan pertanyaan untuk diri kita masing-masing, introspeksi diri yang kemudian kita evaluasi dan kita perbaiki. Ana ingin menitipkan 10 pertanyaan kepada teman-teman semua. Silakan nanti direnungkan, dijawab masing-masing di rumahnya. Kalau bisa sebelum tidur ya, muhasabah dulu dengan 10 pertanyaan ini. Yang pertama, setelah belajar tauhid, apakah tawakal kita semakin kuat kepada Allah? Karena banyak ternyata orang yang masih bergantung kepada makhluk. Istri bergantung kepada suami, seorang suami bergantung kepada tempat kerjanya, kantornya, perusahaannya, dan seterusnya. Ini pertanyaan pertama. Setelah belajar tauhid, apakah kita semakin bertawakal kepada Allah? Semakin kuat tawakal kita atau tidak? Pertanyaan kedua. Setelah belajar tentang Allah, mengenal Allah, apakah rasa takut kita semakin besar kepada Allah? Setiap kita ngaji, itu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tambahan ilmu, ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita semakin merasa takut kepada Allah? Semakin khauf, semakin khasyah? Pertanyaan ketiga. Setelah belajar tentang dosa-dosa lisan, penyakit-penyakit lisan, apakah kita semakin menjaga lisan kita? Apalagi kita tahu ini penyakit-penyakit lisan ini bukan dosa kecil, melainkan termasuk kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar yang gak jauh berbeda dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan membunuh. Itu dosa-dosa lisan, banyak dosa besar. Maka apakah kita semakin menjaga lisan kita? Yang keempat, jamaah rahimakumullah, setelah belajar tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita semakin lembut? Apakah akhlak kita semakin mulia? Sopan santun kita, kesabaran kita, ramahnya kita, senyumnya kita. Dan ternyata kita banyak mempelajari
akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apakah kita semakin lembut dalam berakhlak? Yang kalau kita buka kisah-kisah nyata akhlak Rasulullah itu di luar nurul, kata orang sekarang. Di luar naral dan logika. Subhanallah. Rasulullah itu ketika disakiti, dirinya disakiti, pribadinya disakiti, sabarnya luar biasa. Maka apakah kita semakin lembut dalam berakhlak? Yang kelima, setelah belajar tentang tawadhu, apakah kita semakin mudah menerima nasihat? Kita berulang kali membaca hadis siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Nah, apakah kita semakin mudah menerima nasihat? Atau malah kita marah dan semakin keras ketika diberi nasihat? Na'udzubillah. Yang keenam, setelah kita belajar tentang dosa besar ghibah, menggunjing saudaranya, apakah kita semakin menjaga aib saudara kita? Yang bisa jadi aib kita lebih besar, lebih buruk, lebih banyak daripada aib saudara kita. Ketika kita menjelek-jelekkan saudara kita, bisa jadi kita sebenarnya lebih jelek daripada mereka. Silakan dipertanyakan. Yang ketujuh, setelah belajar tentang birrul walidain, bakti kepada orang tua, ibu dan ayah kita itu, apakah kita semakin berbakti kepada orang tua? Jangan sampai kita semakin ngaji, orang tua kita semakin ketakutan. Gak sedikit orang tua yang merasa khawatir dan takut gara-gara anaknya ngaji ke majelis ilmu seperti ini. Yang salah bukan majelis ilmunya, yang salah bukan ustadz-ustadznya, yang salah adalah dia tidak semakin baik akhlaknya dan baktinya kepada orang tua. Yang kedelapan, jamaah. Dan setelah mengetahui haramnya kesombongan, apakah kita masih suka merendahkan orang lain? Padahal seharusnya kita memuliakan orang-orang di sekitar kita. Apalagi seorang muslim, seorang mukmin. Itu kehormatannya, kemuliaannya, nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini kalau kita punya kawan seorang muslim, seorang mukmin, dia ini bagi kita di sisi Allah lebih mahal, lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Maka jangan sampai kita merendahkan orang-orang di sekitar kita. Yang kesembilan, setelah kita mengetahui Allah Maha melihat, Allah basir, Allah Maha melihat, apakah kita masih berani untuk bermaksiat, melakukan dosa walaupun sedang sendirian di tempat yang sepi? Maka diuji di sini muraqabah kita, keyakinan bahwasannya Allah Maha melihat, Maha mengawasi dan seterusnya. Yang terakhir, yang ke-10, kalau ada seseorang tinggal bersama kita beberapa hari saja, 3 hari, 7 hari, sepekan, atau mungkin sebulan, i'tikaf bareng misalkan, umrah bareng, safar bareng, apakah kawan kita tersebut, orang yang tinggal bersama kita tersebut, dia mengatakan, oh kita ini benar-benar berubah karena ilmu yang kita pelajari, atau tidak? Silakan jamaah rahimakumullah. Apalagi kata para ulama, ketika safar itu karakter orang itu terbuka, emosinya, cara berfikirnya, kebiasaannya,
lisan, tangan, kaki, semua terlihat. Maka apakah dia akan mengatakan, oh orang ini benar-benar berubah karena ilmu yang ia pelajari? Kita benar-benar berubah karena ilmu yang kita pelajari. Silakan ini semua direnungkan jemaah. 10 pertanyaan yang semoga bermanfaat untuk muhasabah diri kita. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, mungkin selama ini kita merasa telah banyak belajar, tetapi di pagi hari ini mari kita diam sejenak untuk muhasabah, untuk merenung, melihat hati kita, melihat lisan kita, melihat rumah kita, melihat hubungan kita dengan orang tua, melihat hubungan kita dengan saudara-saudara, melihat bagaimana kita memperlakukan orang yang berada di luar sana, apalagi yang berbeda dengan kita, melihat bagaimana kita bersikap ketika dikritik, dikoreksi, melihat bagaimana ketika kita bertindak di tempat yang sepi, tatkala tidak ada manusia yang melihat, maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah ilmuku mengubah akhlakku? Sudahkah ilmuku mengubah akhlakku? Sudahkah ilmu membuat kita lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sudahkah ilmu membuat kita lebih mencintai Allah? Membuat kita lebih mudah menangis karena dosa-dosa? Membuat kita lebih cepat bertaubat? Membuat kita lebih lembut kepada sesama? Ataukah kita hanya bertambah pandai bicara tentang agama, tentang kesolehan, namun ternyata belum sungguh-sungguh dalam berubah? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang benar itu seharusnya membuat kita semakin tunduk. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin tawadu. Semakin lembut, semakin menjaga lisan. Semakin cepat bertobat. Semakin berilmu, semakin baik akhlaknya. Semakin ngaji, semakin hijrah. Semakin bertobat, semakin baik akhlaknya. Jangan sampai terdengar ucapan entah dari keluarga ataupun kawan-kawan kita bahwa mereka rindu sosok kita sebelum ngaji. Na'udzubillah. Jangan sampai terdengar kalimat seperti itu. Jangan sampai keluarga kita atau kawan-kawan kita mengatakan mereka rindu kita, sosok kita dulu sebelum hijrah. Na'udzubillah. Kalau ada kalimat seperti itu terdengar, ditujukan kepada kita, berarti ada yang salah dengan ngajinya kita. Ada yang salah dengan hijrahnya kita. Ada yang salah dengan belajar ilmunya kita. Karena ingat, tujuan ilmu bukan agar manusia mengatakan, oh dia ini hebat, paling banyak ilmunya, paling banyak taunya, bukan. Tetapi tujuan kita belajar ilmu adalah agar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang paling takut kepada Allah, paling tunduk kepada Allah, dan paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon dan berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu juga amal-amal saleh. Allahumma aslih qulubana wa aslih akhlaqana wa zayyinna bil imani wat taqwa waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, perbaikilah hati kami, perbaikilah akhlak kami, hiasi kami dengan iman dan takwa, dan jadikanlah ilmu kami sebagai hujjah yang membela kami, bukan hujjah yang memberatkan kami. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Semoga teman-teman semua, jamaah semua, selalu berada dalam bimbingan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan aktivitasnya, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla segala masalah yang mungkin sedang dihadapinya, dan yang pasti diistiqomahkan di atas kebenaran sampai kita berhak mendapatkan rezeki husnul khatimah. Allahumma amin. Ini pertemuan kita yang terakhir mungkin, dan setelah ini nanti siang
kami izin pamit ya, lanjut perjalanan untuk pulang ke Bandung, Jawa Barat. Kami titipkan teman-teman semua hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Astaudiakumullah dinakum wa amanatakum wa khatima amalikum. Dan juga kami menitipkan kepada ikhwan di sini semua, jagalah dakwah yang semakin hari, semakin tahun Allah mudahkan untuk teman-teman di sini, baik dari sisi asatid para guru, dari sisi media dakwah, dari sisi mahad, sekolah, yayasan, dan juga masjid-masjid. Semakin hari kita semakin melihat Allah bukakan, Allah mudahkan dakwah kita untuk mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Maka syukuri dan jaga bersama. Semoga Allah kumpulkan kita bukan hanya di momentum kebaikan dunia seperti ini saja, tetapi Allah kumpulkan kita kelak di Jannah Firdaus bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.